Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Serina Desya Waluya, absen 29 kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang tuntutan dan agenda reformasi. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu dong apa itu reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Agenda utama gerakan reformasi ini adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Gerakan ini dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1098 mempunyai 6 agenda. Yang pertama adalah suksesi kepentingan nasional, yang kedua adalah amandemen UUD 1945, yang ketiga adalah pemberantasan KKN, yang keempat adalah penghapusan fungsi ABRI, yang kelima adalah penegakan supervisi hukum, yang keenam adalah pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 98, direncanakan oleh Gerakan Mahasiswa sebagai Hari Reformasi Nasional. Pada tanggal 12 Mei 98, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. 4 mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafizin Royan. Pada tanggal 13 Mei 98 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjajahan di Jakarta dan Solo. Kondisi tersebut memaksa Soeharto untuk mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung pemerintahan di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung MPR, DPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan mereka menduduki atap dan gedung tersebut. Pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke istana. Namun, upaya ini tidak mendapat sambutan warga. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 98 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Ketua DPR MPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 98, atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 menteri kabinet pembangun 7 mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 9 WIB, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Pengganti Soeharto adalah B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun dan Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.